Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lasetia dari kelas 10 Bisnis Retail. Jadi di sini saya mendapatkan tugas informatika tentang videografi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang segala sesuatu tentang videografi. Baik, di sini ada menu. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian dan juga ada jenis-jenis, ada juga tujuan, ada juga manfaat, ada juga fungsi, ada juga konsep, ada juga teknik dasarnya, ada juga teknik pengambilan, ada juga aplikasi videografi, ada juga contoh videografi, dan juga alat-alat yang digunakan untuk membuat videografi. Baik, kita akan langsung masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama itu tentang pengertian videografi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang videografi. Video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Videografi merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi satu gambar dalam bentuk suara atau video. Untuk membuat videografi yang berkualitas, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik pengambilan gambar, karena hasil videografi dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam videografi, kejadian yang direkam dapat diedit sesuai kebutuhan. Video tersebut dapat ditambahkan berbagai efek dan filter yang mendalam, tambahan suara, teks, dan sebagainya. Editing dapat dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang banyak tersedia saat ini. Setelah pengeditan selesai, video dapat dibagikan sebagai konten YouTube atau kebutuhan lainnya. Oke, kita akan lanjut ke topik yang kedua. Topik yang kedua itu tentang jenis-jenis videografi. Jadi yang pertama itu ada video komunikasi visual. Jadi video komunikasi visual menjadi jenis lainnya yang mana fokus untuk mampu merancang gambar agar bisa menyampaikan pesan khusus. Teknik yang digunakan biasanya dilengkapi skenario dan penyutradaraan yang handal. Yang kedua itu video jurnalistik. Jenis yang pertama adalah jurnalistik. Video ini menghasilkan nilai informasi seperti berita dan info lainnya yang dirasa harus disajikan kepada masyarakat maupun kelompok tertentu. Video akan dikemas menjadi berita yang layak dan mengikuti kaidah jurnalistik. Yang ketiga itu ada video biografi. Video biografi yaitu jenis video ini mengutamakan hasil rangkuman yang mengangkat kehidupan seorang tokoh, bukan sekadar memberi informasi, melainkan bentuk video yang ditampilkan juga harus terlihat menarik dan memiliki nilai. Yang keempat itu video training. Video training. Baik, video training. Video training, jenis videografi ini biasanya dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi pengemasan kegiatan training dalam bentuk video memberi kemudahan tersendiri terutama dalam pemahaman. Pasalnya adanya ilustrasi atau gambar memberi pemahaman yang lebih baik dibanding tulisan. Yang kelima itu video dokumentasi acara. Dokumentasi menjadi suatu hal yang penting, baik untuk acara personal maupun perusahaan. Dokumentasi ibarat bukti konkret telah berlangsungnya suatu acara. Untuk dokumentasi personal seperti pernikahan, misalnya sekarang ini bisa dikemas lebih menarik dalam bentuk video, mengabadikan momen sakral yang dibidik dan dirangkai menjadi cerita yang manis untuk dikenal
di masa mendatang. Oke, yang keenam itu ada video tutorial. Video tutorial. Penggunaan teknologi sekarang terus berkembang dan semakin intens. Banyak orang mulai memanfaatkan teknologi untuk menunjukkan bakat atau hal-hal yang digemari. Bakat tersebut kemudian dikemas dalam bentuk video yang tidak jarang dijadikan tutorial, seperti tutorial memasak, berdandan, menggunakan hijab, dan lain sebagainya. Produk video tutorial kemudian diunggah ke media sosial dan menghasilkan pundi-pundi dalam menjanjikan. Oke, yang terakhir itu video promosi. Videografi juga bisa ditunjukkan untuk kegiatan promosi, di mana adegan gambar diambil mengikuti skenario tertentu dan ditunjukkan untuk mempromosikan sesuatu. Promosi ini pun begitu luas, bisa untuk produk ataupun jasa. Pengemasan baik tentunya akan menghasilkan video promosi menarik yang selalu terlintas diingatkan mereka yang menontonnya. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu tujuan yang ada di videografi. Baik, di sini juga ada tujuan dari videografi. Videografi itu untuk merekam dan menghasilkan video yang mengomunikasikan pesan cerita atau konsep tertentu dengan menggunakan elemen-elemen visual dan audio. Di sini juga ada beberapa tujuan umum dari videografi. Yang pertama itu menceritakan cerita. Videografi digunakan untuk menggambarkan cerita secara visual. Tujuannya adalah untuk menangkap momen, kejadian, atau peristiwa dengan cara yang menarik dan memikat penonton. Yang kedua itu mengabadikan kenangan. Videografi sering digunakan untuk merekam momen spesial dalam hidup, seperti pernikahan, ulang tahun, kelahiran, atau acara keluarga lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kenangan yang dapat diputar kembali dan dinikmati di masa depan. Yang ketiga itu mempromosikan produk atau layanan. Jadi, banyak perusahaan menggunakan videografi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Video dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang produk atau layanan tersebut, membuatnya lebih menarik bagi calon pelanggan. Oke, yang keempat itu meningkatkan pengalaman penonton. Videografi juga digunakan untuk menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penonton. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti pengambilan gambar yang kreatif, pemilihan musik yang tepat, dan penyuntingan yang halus, videografi dapat menciptakan atmosfer yang memikat dan menghadirkan pengalaman emosional yang kuat. Baik, yang kelima itu mengedukasi dan menginformasikan. Videografi dapat digunakan sebagai alat untuk mengedukasi dan menginformasikan penonton tentang topik tertentu. Video pembelajaran, dokumenter, atau video tutorial adalah beberapa contoh dari penggunaan videografi untuk tujuan ini. Yang keenam itu ada meningkatkan kehadiran online. Dalam era digital, videografi memiliki peran penting dalam membangun kehadiran online yang kuat. Video yang menarik dan berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kepercayaan merek atau individu di media sosial, platform streaming, atau situs web. Yang ketujuh itu menghibur. Salah satu tujuan utama videografi adalah menghibur penonton. Video hiburan seperti film, musik, atau konten komedi dirancang untuk memberikan hiburan dan kegembiraan kepada penonton. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat dari videografi. Manfaat videografi adalah yang pertama itu merekam kenangan. Videografi memungkinkan Anda merekam momen-momen penting dalam hidup Anda. Ini sama saja seperti tujuan dari videografi. Jadi di sini juga ada komunikasi yang lebih kuat. Komunikasi video adalah bentuk komunikasi yang kuat dan efektif dalam situasi bisnis.
Video dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan persuasif kepada klien, mitra bisnis, atau audiens target. Dalam konteks pribadi, video dapat membantu berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang-orang terdekat Anda, terutama jika mereka berada di tempat yang jauh. Anda dapat merekam pesan video personal atau mengadakan panggilan video untuk berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga itu promosi dan pemasaran yang efektif. Yang keempat itu ada pembelajaran yang lebih menarik. Yang kelima itu kreativitas dan ekspresi seni. Yang kelima itu ada pengaruh sosial dan perubahan. Video memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang dalam konteks sosial, membangkitkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan pendorong perubahan positif. Video kampanye sosial, dokumenter, dan karya seni berbasis video sering digunakan untuk menyuarakan masalah-masalah sosial dan membangun gerakan perubahan. Manfaat ini menjadikan videografi sebagai alat yang berharga dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dokumentasi pribadi hingga pengaruh sosial dan komunikasi bisnis. Oke, yang selanjutnya itu ada dari videografi. Yang pertama itu fungsi sebagai videografi itu yang pertama adalah sebagai dokumentasi suatu peristiwa. Videografi dapat digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan berbagai peristiwa. Yang kedua itu pengganti objek faktual. Videografi dapat digunakan untuk merekam objek atau subjek yang tidak dapat dilihat secara langsung atau berada dalam jarak yang jauh. Videografi objek atau subjek tersebut dapat direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Yang ketiga itu alat bantu keselamatan. Videografi sebagai alat bantu keselamatan adalah kamera parkir yang ada di belakang mobil. Kamera ini membantu pengemudi dalam melihat ke belakang mobil dan mencegah terjadinya kecelakaan. Yang keempat itu sebagai bukti atas suatu pelanggaran hukum. Videografi dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran hukum atau pidana. Dengan merekam kejadian yang terjadi, videografi dapat menjadi objek otentik yang dapat digunakan dalam proses hukum. Baik, yang selanjutnya itu ada konsep dari videografi. Konsep yang digunakan dalam videografi menggunakan elemen sebagai dasar membentuk cerita. Oke, yang selanjutnya itu ada teknik dasar dari videografi. Yang pertama itu ada teknik pengambilan gambar. Dibutuhkan pengambilan gambar secara konsisten dan teratur untuk mendapatkan hasil video yang baik. Tidak jarang dalam pengambilan gambar digunakan lebih dari satu kamera guna mendapatkan hasil yang proporsional dan sekaligus menghemat waktu syuting. Penggunaan banyak kamera juga membantu untuk mendapat gambar dari berbagai arah, khususnya saat melakukan pengambilan gambar di ruang terbuka. Pada proses pengambilan gambar videografi, penting memperhatikan posisi guna menjaga keseimbangan gambar di kamera. Posisi kamera harus tepat dengan sudut fokus semenarik mungkin, sehingga penonton bisa menikmati latar video tapi tetap fokus pula dengan adegan yang berisi pesan yang ingin disampaikan. Baik, yang kedua itu ada teknik zoom. Dalam pengambilan gambar juga dibutuhkan teknik zoom atau perbesaran gambar. Agar hasilnya tidak membosankan, dibutuhkan porsi tepat dalam penggunaannya, di mana terlalu banyak zoom bisa jadi membuat kualitas video jadi kurang dan terlihat amatir. Teknik zoom membutuhkan gerakan yang smooth dan stabil. Bila tidak teknik ini malah beresiko merusak kualitas videografi yang diproduksi. Biasanya penerapan teknik ini hanya dilakukan oleh mereka yang sudah profesional. Yang ketiga itu ada teknik frame. Teknik frame pengambilan gambar sebaiknya disesuaikan dengan frame yang tersedia, di mana frame mampu memberikan kesan yang menyatu dan menarik. Contohnya saat subjek berada pada tempat terbuka seperti pantai atau taman.
maka pengambilan gambar mesti mencakup pantai atau taman itu. Bila video terlalu fokus dengan subjek saja, sekiranya akan menimbulkan kesan menonton dan membosankan dari kacamata penonton. Penonton tidak bisa menikmati indahnya pemandangan di lokasi. Pengambilan adegan videografi di lokasi-lokasi berbeda pun terkesan percuma bila tidak ditangkap oleh kamera. Yang keempat itu ada teknik pengambilan wide shot. Teknik wide shot ditunjukkan untuk pengambilan latar belakang. Teknik ini dilakukan dengan membidik fokus dengan hal detail. Beberapa hal detail yang dimaksud bisa berupa cahaya lampu, kapal, atau lainnya. Lewat hal mendetail itu, videografi mampu menyampaikan pesan khusus sesuai tujuan pembuatan sembari memberikan penekanan pada subjek tertentu. Yang kelima itu ada teknik pengambilan sudut atau angle. Teknik dasar videografi berikutnya adalah pengambilan angle. Untuk pengambilan sudut atau angle berbeda, biasanya digunakan footage. Penggunaan teknik ini yaitu saat merasa gambar tidak dapat dimasukkan dalam editing. Bila ingin mendapat hasil maksimal, dibutuhkan pengambilan gambar dalam memperhatikan jarak pandang. Oke, yang keenam itu ada menghindari penggunaan efek. Mungkin penggunaan efek dinilai dapat menambah kualitas video. Sebenarnya tidak jika dilakukan saat pengambilan gambar. Agar mendapat kualitas video yang baik, biasanya fotografer malah menghindari penggunaan efek. Pasalnya penggunaan efek spesial cenderung membuat video lebih buram, terutama saat dilakukan zoom atau perbesaran. Yang ketujuh itu ada menghindari backlight. Backlight merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan cahaya matahari membelakangi subjek. Pengambilan gambar dalam kondisi ini membuat subjek terlihat gelap dan tidak terlihat jelas dalam gambar. Oke, yang selanjutnya itu ada teknik pengambilan gambar dalam videografi. Jadi yang pertama-tama itu ada frog egg. Teknik shooting ini mengambil gambar dengan posisi kamera disejajarkan dengan bagian alas atau bawah objek dan posisinya lebih rendah dari dasar objek. Yang kedua itu ada low angle, merupakan pengambilan gambar dengan sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek membesar. Yang ketiga itu eye level. Teknik ini mengambil posisi sejajar dengan objek. Dengan teknik eye level, maka gambar yang direkam menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Yang keempat itu ada high angle. Teknik pengambilan gambar high angle mengambil posisi di atas objek. Hasilnya, objek syuting menjadi lebih kecil. Hasil gambarnya menjadi dramatis dan terkesan kendil. Yang kelima itu ada bird eye. Teknik bird eye atau mata burung merupakan teknik syuting dengan memposisikan juru kamera di atas ketinggian dalam merekam objek. Yang keenam itu ada slanted. Teknik syuting ini mengambil sudut yang tidak frontal dari depan ataupun dari samping objek, tapi mengambil sudut 45 derajat terhadap objek. Hasil objek lain akan masuk dalam rekaman kamera. Yang ketujuh itu ada over shoulder. Teknik syuting ini mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Akibatnya, objek hanya menampakkan bagian bahu atau kepala saja. Biasanya, teknik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa objek sedang melihat sesuatu ataupun sedang berbincang-bincang. Baik, yang ada aplikasi videografi. Yang pertama itu ada InShoot, KineMaster, Filmorago, Viva Video, dan Power Director. Oke. Aplikasi-aplikasinya ada. Oke, di sini ada contoh videografi. Contoh videografi itu ada yang pertama itu ada film dokumenter video, yang kedua itu kreasi di TV nasional, yang ketiga itu film pendek, yang keempat itu videografi komunikasi, yang kelima itu visual video jurnalistik, yang keenam itu video masakan. Yang selanjutnya itu ada alat yang digunakan kamera
alat-alat yang digunakan videografi. Yang pertama itu ada kamera, lensa, audio, filter, tripod, rig, lighting, gimbal. Oke, jadi sekian dari video yang barusan saya jelaskan. Bila ada salah pengucapan ataupun kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.